Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khuluqani yuhibbuhumallahu wa khuluqani yubghiduhumallahu fa ammal ladhani yuhibbuhumallahu fas-sakha'u wasyaja'atu wa ammal ladhani yubghiduhumallahu fasu'ul khuluqi wal bukhlu wa idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu fi qada'i hawaijin nasi. Rawahul Baihaqi an Amr ibn al-As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khuluqani, ada dua perangai, ada dua akhlak, yuhibbuhumallahu yang mencintai akan dua perangai akhlak itu Allahu oleh Allah. Jadi ada dua akhlak yang Allah senang nih, dua akhlak nih. Wa khuluqani, dan ada dua perangai, ada dua akhlak, yubghiduhumallah yang membenci akan kedua akhlak perangai itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua perangai yang Allah senang nih, dua perangai, dan ada dua perangai yang Allah benci nih, dua perangai. Jadi ada dua akhlak yang Allah cinta, senang dua akhlak ini, dan ada dua perangai, ada dua akhlak yang Allah benci ini, dua perangai ini. Fa ammal ladhani yuhibbuhumallah, maka adapun kata Nabi, alladhani yang dua itu, yuhibbuhumallah, adapun dua akhlak yang Allah mencintai, dua akhlak itu apa dua? Fasakha'u, maka sakha sifat dermawan, wasyaja'atu dan sifat berani. Ini dua akhlak yang Allah cintai nih, sakha dermawan dan syaja'ah berani, sifat dermawan dan berani. Maka orang ini as-sakhiyu, katanya as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Ini mukmin lagi bangun ya. Kata Nabi, as-sakhiyu, orang dermawan itu qaribun minallah, dekat pada Allah. Qaribun minan nas, dekat kepada manusia. Qaribun minal jannah, dekat kepada surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Tuh sakhi, orangnya sakhi, namanya orang yang dermawan. Sifatnya sakhawah dia, as-sakhawah atau as-sakha'u. Ini dua sifat yang Allah cintai, sifat sakha dermawan dan sifat syaja'ah berani. Maka dalam hadis lain tadi as-sakhiyu, orang yang dermawan itu qaribun minallah, dia dekat sama Allah. Qaribun minan nas, dekat pada siapa orang yang tidak senang orang dermawan dia. Enggak diundang pun datang, dermawan dia, enggak diundang datang, apalagi diundang. Qaribun minan nas, qaribun minal jannah, dekat pada surga tuh. Ba'idun minan nar, jauh daripada neraka. Untung tuh orang yang dermawan dekat pada Allah. Qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Sebaliknya, wal bakhilu, dan orang bakhil itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Allah enggak mau dekat sama orang yang bakhil. Makanya nih orang yang sifat sakho nih Allah cinta, berarti Allah dekat sama orang yang sakho. Ya, wal bakhilu, dan orang bakhilu ba'idun minallah, jauh daripada Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga, tapi qaribun minan nar, dekat kepada neraka. Sebaliknya tuh. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, tapi dekatnya kepada neraka. Kalau dermawan tadi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, dekat pada Allah, dekat pada manusia, dekat kepada surga, jauh dari neraka. Itu yang dermawan. Kalau yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, qaribun minan nar, dekat pada neraka, rugi itu. Maka ini sifat dicintai sama Allah ya. Khuluqani yuhibbuhumallah, ada dua akhlak, yuhibbuhuma yang mencintai akan dua akhlak itu Allahu oleh Allah. Wa khuluqani, dan dua akhlak, yubghiduhuma yang membenci akan kedua akhlak itu oleh Allah. Jadi dua akhlak yang Allah cintai dan ada dua akhlak yang Allah benci. Fa ammal ladhani yuhibbuhumallah, dan adapun dua akhlak yang Allah mencintai, dua akhlak itu fasakha'u, maka sifat sakha dermawan, wasyaja'atu dan sifat berani. Udah dermawan berani lagi. Ini udah kecut pelit lagi.
Fassakha'u wasyaja'atu, maka sifat dermawan, wasyaja'atu dan sifat berani, syaja'ah. Wa ammal ladzi yubghiduhumallah, dan adapun dua akhlak yang Allah membencinya, pertama fasu'ul khuluqi, ya buruk akhlak, wal bukhlu dan bahil. Akhlak buruk dan bahil. Fasu'ul khuluqi, maka buruk perangai, buruk akhlak, wal bukhlu dan sifat bahil, dua. Yang Allah benci itu, ya buruk akhlak dan sifat bahil. Jadi tanda orang dicintai sama Allah gampang saja indikasinya, kalau dia dermawan dan dia berani itu dicintai sama Allah tuh. Karena dua sifatnya dicintai. Jadi kalau ada orang kita lihat ini orang dicintai sama Allah, tidak, lihatnya sifatnya. Kalau dia dermawan dan dia berani berarti dia dicintai sama Allah, karena ada sifat itu pada dirinya yang Allah senangi. Kalau orang itu dibenci sama Allah gampang saja ngukurnya. Kalau dia pelit dan dia buruk akhlak udah gampang indikasinya. Dari mana kita tahu orang dicintai Allah? Alat ukurnya, ya, indikatornya gampang saja. Dia orang yang dermawan dan dia pemberani. Nah, itu berarti dicintai Allah. Karena khuluqani yuhibbuhumallah, ada dua akhlak yang Allah cintai. Dua akhlak itu berarti kalau akhlak itu ada pada diri seseorang, berarti orang itu dicintai Allah. As-sakhau, dia dermawan, wasyajah. Jadi kalau ada orang itu dermawan dan dia berani, oh itu dicintai Allah. Nah, ada orang yang dibenci sama Allah, ukurannya gampang. Kalau dia buruk akhlak dan dia pelit, itu jelas dibenci sama Allah. Karena dua sifat ini, dua sifat yang Allah membencinya. Jadi alat ukur kita tahu Allah tuh tahu mencintai seseorang, kita tahu Allah mencintai seseorang, gampang ukurnya. Kalau dia tuh dermawan dan dia pemberani, kita tahu orang itu dibenci sama Allah, gampang saja alat ukurnya. Kalau dia buruk akhlak dan dia bakhil, gitu. Ya, orang bakhil itu dibenci sama Allah. Makanya Quran nanti yabkhulun wa ya'muruna an-nasa bil bukhlin. Udah pelit dan ngajak orang untuk pelit lah ya. Yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhlin. Kan itu ayatnya ya. Yabkhulun, mereka pelit, wa ya'muruna an-nasa bil bukhlin, dan menyuruh manusia untuk pelit. Udah pelit ngajak orang pelit lagi. Innalillahi. Kalau pelit sendiri enggak apa-apa, ada pelit sendiri. Ini ngajak orang untuk ngapain nyumbang masjid, nanti yang tenar nama dia kita nggak disebut-sebut. Bukan ingin disebut nama, kita mencari keridhaan biar nanti punya rumah di sorga. Man bana masjidan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid di bumi ini Allah akan bangunkan nanti dia istana di sorga. Jadi sorga itu mutafawitahnya, bertingkat-tingkatan. Ada nanti di sorga yang punya istana. Itu orang-orang yang di surga punya istana, bukan hanya sekedar masuk surga, tapi punya juga istana. Itu orang yang dulu di dunia bangun masjid, meskipun sendiri atau rame-rame. Pokoknya ada jatahnya nyumbang semen apa segala macam, atau membangun tenaga dah. Man faman lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau punya harta sedekah dengan harta. Faman lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Kalau punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Faman lahu quwwatun, siapa punya kekuatan, falyatasaddaq bi quwwatihi. Ustaz, saya enggak punya harta nih bangun masjid. Udah nanti saya bangun pakai ilmu aja. Kalau udah jadi saya ngajar ngaji di situ dah. Ustaz, saya enggak punya harta, enggak punya ilmu, saya bantuin ngecor aja dah. Nah itu faman kana lahu quwwah falyatasaddaq bi quwwatihi. Orang yang punya kekuatan maka sedekah dia dengan tenaganya, bantu ngecor apa yang bisa dah. Ada masang ubin segala macam, masang pintu segala macam tuh sedekah. Tidak hanya dengan harta tuh, kalau ada harta falyatasaddaq bimalih, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmih, wa man lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Jadi jalan sedekah banyak tuh. Sedekah ilmu, sedekah harta, sedekah kekuatan, sedekah senyuman. Ya, tapi masjid ini enggak nerima sedekah senyuman, lewat nyengir, lewat lagi nyengir, besok disambit, lu nyengirnya masjid gua kagak jadi-jadi. Mendingan Pak, saya sedekah juga senyum. Pak, ada orang yang bangun masjid enggak seneng dah. Masjid bener-bener lu bongkar dah. Yang lah nyari dana tuh. Ada yang begitu tuh. Ya, ada juga tuh orang di masyarakat tuh, masjid bener-bener cakep lu bongkar-bongkar, sekarang lu bongkar yang nyari dana tuh. Ini senyum kan, alhamdulillah dia senyum, senang dia orang bangun masjid meskipun nggak bisa sedekah dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu dia. Ya, tabassumuka li akhika shadaqah. Jangan diomelin tuh. Kalau lu nyengir mulu lewat sini masjid gua kagak jadi-jadi, emang jadi dengan senyuman? Enggak, dia doa tuh. Ya, doa. Kalau dia senyum kan dia bahagia. Idkhalus surur, memasukkan kegembiraan pada hati orang beriman itu pahalanya gede.
panitia ini udah kerja nih, ada orang lewat senyum, alhamdulillah ada senyum, berarti dia girang. Ada lihat yang ngatain, rasain, puyeng lu nyari dana tuh kan kesel juga kita. Nah ini idkhalus surur, memasukkan kesenangan pada hati seorang mukmin itu berusaha dalam hidup. Makanya paling ringan kata Nabi, tabassumuka li akhika shadaqatun, senyummu kepada saudaramu itu ada nilai sedekah. Jadi banyak jalan untuk bersedekah. Yang punya ilmu falyatasaddaq bi'ilmihi, yang punya harta falyatasaddaq bimalihi, yang punya kekuatan falyatasaddaq biquwwatihi. Ya, ini paling ringan banget senyum dah. Masa senyum aja enggak bisa senyum? Alhamdulillah, masjid jadi gede, muat banyak senyum, senang dia. Tuh, idkhalus surur, memasukkan kesenangan pada hati orang beriman. Ini fasu'ul khuluqi, maka buruk perangai, wal bukhlu, dan sifat bakhil. Ini dua sifat yang Allah benci. Wa idza aradallahu bi'abdin khairan, dan bila, wa idza dan bila arada berkehendak Allah bi'abdin terhadap seorang hamba khairan kebajikan, bila Allah berkehendak kepada seorang hamba kebaikan, berkehendak baik, ista'malahu fi qada'i hawaijin nas, Allah pakai nih hamba fi qada'i, di dalam memenuhi hawaijin nas, hajat-hajat orang banyak. Ya, kalau Allah menghendaki kepada seorang hamba, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu, jikalau Allah menghendaki kepada seorang hamba, menghendaki kebaikan, ista'malahu, Allah pakai dia fi qada'i hawaijin nas, Allah pakai orang itu untuk memenuhi hajat orang banyak. Jadi kapan-kapan bapak-bapak nih datang ke rumah kita, datang tiap hari datang, assalamualaikum, sediain dah 10.000 dah, assalamualaikum. Itu sengaja memang Allah giring tuh. Berarti kita dikehendaki sama Allah jadi baik, orang baik. Allah pakai kita untuk memenuhi hajat manusia. Saya sediainnya terus di rumah 20.000 dah, assalamualaikum, jam 2 siang, assalamualaikum, waalaikumsalam, enggak banyak dah. Dompet kecopetan Pak, katanya saya suruh datang ke sini. Paling nyuruh datang tuh Allah tuh. Cuma sabar-sabar aja kita. Kalau tiap hari orangnya itu juga bosan nggak? Kayaknya nggak di tempat lain, ke tempat minta nih. Dia datang tuh. Sengaja tuh Allah jadikan kita untuk memenuhi hajat hamba Allah yang lain. Allah suruh tuh. Maka sebetulnya kalau kita ngasih 1, Allah stok 10 tuh. Kita ngasih 1, Allah stok 10. Jadi kalau kita ngeluarin 1, di stok sama Allah gudang kita 10. Ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu. Di stok sama Allah 700 tuh. Cuma diajarkan sama Nabi, kita jangan selalu begini. Tapi kalau ada orang datang begini, kita dikehendaki sama Allah jadi baik tuh. Idza aradallahu bi abdin khairan ista'malahu fi qada'i hawajinah. Jadi kalau Allah menghendaki kepada hambanya, menghendaki baik, Allah pakai nih hamba untuk memenuhi hajatnya. Jadi memang sengaja Allah ciptakan ada hambanya yang diciptakan untuk memenuhi hajat manusia. Datang orang pada minta pada dia datang. Itu Allah memang ciptakan ada hamba yang diciptakan Allah sengaja untuk memenuhi hajat manusia. Jadi kalau kita ngasih orang, ini hadis targhib nih, supaya gemar kita memberi. Dalam hadis Nabi kata Nabi, man aiqana bil khalab jada bil atiyah. Man aiqana bil khalab, siapa orang yakin bil khalab dengan gantian dari Allah, jada bil atiyah, bermurah-murah dia dengan memberi. Man aiqana bil atiyah jada bil man aiqana bil khalab, siapa orang yang yakin ganti dari Allah, kalau kita sedekah diganti sama Allah sampai 700 kali lipat, bahkan unlimited edition tuh, wallahu yudha'ifu liman, Allah lipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kata Nabi, man aiqana bil khalab jada bil atiyah, siapa orang yang yakin ada ganti dari Allah, jada bil atiyah, bermurah-murah ia dengan memberi. Maka dalam hadis lain, anfik yunfaq alaih, dalam hadis lainnya, anfik yunfaq alaih, infakkanlah olehmu, yunfaq alaih, ini saya akan diinfakkan atas dirimu. Anfik yunfaq alaih, infakkanlah olehmu, yunfaq alaih, akan diinfakkan atas dirimu. Jadi yang sedekah tadi itu Allah akan ganti itu. Kalau kita yakin dengan gantian dari Allah, jada bil atiyah, man aiqana bil khalab jada bil atiyah, siapa orang yang yakin dengan gantian dari Allah, jada bermurah-murah ia bil atiyah, dengan sifat memberi.
Jadi dalam bahasa agama itu bukan meminta, karena semuanya ayatnya ya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatu anfiqu, memberi. Makanya guru saya bilang hidup itu give. Jadi orang bilang tip and give itu salah. Orang take and give kayak Hasan Abdul Wasal gitu tuh. Bukan take and give, gitu tuh give. Wa anfiqu mimma anfiqu, berikan, infakkan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi, itu infak juga memberi. Jadi bukan take and give. Kalau take and give nih, kalau saya memberi saya dapat apa? Pamrih nanya. Makanya give aja, give, beri. Nanti Allah yang ganti. Makanya man aiqana bil khalaq jada bil atiyah. Siapa orang yakin dengan gantian dari Allah, pasti ganti itu apa yang kita keluarkan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi ada hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan, Allah pakai nih hamba untuk memenuhi hajat orang banyak. Jadi kapan-kapan datang ke Bapak, Assalamualaikum, ada hajat ini, itu Allah sengaja giring tuh. Kata datangnya hambaku yang aku telah kasih rezeki dia, datangi hambaku untuk memenuhi hajat hamba yang lain. Datangi hambaku yang aku telah beri rezeki, minta kepada dia. Memang minta Pak, mau minjem segala macam, Allah giring tuh. Yaitu datangnya dia ke rumah kita alas giringan Allah. Berarti kita dikehendaki sama Allah jadi baik. Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu fi qada'i hawaijin nas. Bila Allah menghendaki terhadap seorang hamba, menghendaki kebaikan, bentuknya ista'malahu, Allah gunakan dia, Allah pakai dia fi qada'i hawaijin nas, di dalam memenuhi hajat-hajat orang banyak. Yang punya toko kadang-kadang datang orang, Assalamualaikum, datang lagi, kita lagi makan, genjreng, Assalamualaikum, datang lagi, belum nyuap, genjreng lagi, belum lagi nanti ondel-ondel Betawinya, belum lagi yang udah lumping yang datang tuh lagi makan tuh, yang sengaja digiring tuh minta pada hamba. Ini kalau kita yakin ini, jadi kita ngasihnya, oh ya benar Allah kehendaki kita baik. Sekarang kalau didatengin kesel apa seneng? Jam 2 siang lagi tidur siang, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai mohon maaf nih, ada cerita nih ya. Assalamualaikum, ngobrol-ngobrol, dia minta minjem duit buat kawin lagi Pak. Minjem duit buat kawin lagi, gua ngomong sama bini lu, tempeleng lu bini lu. Innalillah, mau kawin lagi minjem duit, nggak punya mahar. Saya bilang lu punya duit, mau nggak punya duit mau kawin lagi lu. Kan kita omelin pantas ya. Ya kan, bayangkan mau kawin lagi Pak, maharnya nggak ada, minjem duit sama saya buat apa? Buat mahar kawin lagi. Innalillah, gua ngomong ngebin lu, getok ke centong nasi lu bini lu. Sampai kayak itu juga Allah giring, karena tidak ada yang terjadi di luar kudrah dan iradah Allah. Nggak ada yang terjadi di luar kudrah, kuasa dan iradah, itu pun terjadi karena iradahnya Allah, kehendaki digiring. Maka kata Nabi, man aiqana bil khalaq jada bil atiyah. Ini targhib saja, siapa orang yang yakin dengan ganti dari Allah, jada bermurah-murahlah ia bil atiyah, dengan memberi pada orang lain. Jangan setahun sekali, kelamaan anak-anak itu di persen 100 setahun sekali. Kalau lebaran persen ya. Ya kan? Bagus juga, masih bagi juga. Ada juga setahun sekali enggak bagi juga tuh. Ada yang kumpul 100 tahun kali dia buat ponak-ponakan, anak tetangga bagi. Ini tanda indikasi kalau seseorang itu dikehendaki oleh Allah baik, ya dia siap menerima untuk memenuhi hajat orang banyak. Minjem ini buat ini segala macam lah, sampai minjem buat kawin lagi. Saya bilang, ente nggak bawa bini ente mau minjem duit buat kawin lagi? Ya ilokan sot bawa bini. Bawa bini sini ntar saya pinjemin dah. Biar digetok ke centong nasi depan saya, getok ke centong nasi bini lu depan gua. Ini hadis ya, wa idza aradallahu bi'abdin, dan jika menghendaki Allah bi'abdin terhadap seorang hamba khairan, kebajikan, ista'malahu, Allah pakai dia fi qada'i, di dalam memenuhi hawaijin nasi, hajat-hajat orang banyak. Gitu. Memang sengaja ada hamba Allah yang Allah ciptakan untuk memenuhi hajatnya yang lain. Allah ciptakan, memang Allah kehendaki kita ini diciptakan untuk memenuhi hajat orang lainnya. Bersabar-sabarlah, kuncinya sabar-sabar ya emang. Bagaimana bisa sabar kembali kan? Oh ya Allah kehendaki, memang Allah giring ini orang ini ke rumah
kita. Saya kan dekat terminal Pak, Bak Bulus tuh dulu terminal masih rame, ada aja yang datang ke rumah ngaku kecopetan. Baru kemarin ngaku kecopetan, dompetnya nggak ada, segala duitnya hilang. Ya akhirnya ya kita bagi juga dah. Lagi ada yang datang juga segala macam dah, ngaku Habib, ngaku Kiai segala macam, terimanya foto-foto sini. Ya kita bagi juga, ada dari Jawa Timur juga banyak dah, macam-macam dah bentuknya dia. Anwa wa askal datang. Ada pengalaman gitu pernah? Iya juga nah. Dia cari informasi di sini ustadz siapa nih? Di kampung ini kiai siapa? Kadang-kadang tuh nomor HP kita di masjid tuh dia tulis tuh. Pama Ustadz Fikri tulis nomor WA-nya tuh, dia tulis, nah dia telepon tuh. Saat saya jamaah dulu, saya pengalaman supaya nanti diambil ibrah nih. Saya biasa ngisi kajian di Masjid Sunda Kelapa. Ini modusnya nipu tadi nih. Dia telepon saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustadz, saya biasa ikut kajian Ustadz dan saya sangat tertarik dengan kajian tasawufnya. Jadi dia ngaku dia mu'alaf, dia orang Manado dan dia mu'alaf. Karena dia masuk Islam, diusir dia sama keluarganya. Diusir sama istrinya sama anaknya. Jadi sekarang luntang-lantung. Tapi gini Ustadz, saya emang niat dulu waktu saya masih jadi Nasrani, saya ingin menghibahkan mobil saya. Saya ingin nih, saya niat betul dari dulu, saya ingin mobil saya hibahkan buat Ustadz. Seneng nggak? Seneng ya? Wow, mau dibagi mobil Pak, bagi mobil. Allah, alhamdulillah. Saya bilang nggak usah dah. Pagi yang lainnya saya sudah ada mobil, cukup dah. Saya bilang saya cukup mobil ada. Jadi bagi yang lain buat ustadz yang lainnya. Enggak, saya sudah niatkan untuk ustadz dakwah di mobil. Udah saya bilang, ya coba nanti saya terima, tapi saya akan alihkan kepada kawan-kawan ustadz yang lain yang kegiatan dakwahnya nggak punya kendaraan mobil, saya kasih dah. Udah, kapan aja dia telepon lagi. Assalamualaikum Ustadz, saya kemarin ingin menghibahkan ini. Cuma ini Ustadz mobilnya BPKB-nya sedang digadaikan. Jadi saya butuh uang 1.500.000. Jadi tolong Ustadz transfer 1.500.000. Habis ini saya kasih mobil. Ini udah modus dah nih. Saya transfer 1.500.000 ya hilang udah, nggak ada berita lagi. Alhamdulillah Allah kasih petunjuk. Wah nih modus nih. Saya nggak transfer 1.500.000. Jadi dia minta uang, dia transfer 1.500.000 untuk nebus BPKB-nya. Allah kasih saya ilham. Wah ini jangan nih modus operandi ini. Akhirnya saya nggak penuhi. Itu banyak sekali Pak cara-cara orang sekarang ya, namanya manusia anwa wa askal ya, bentuk macamnya berubah-ubah dan berupa-rupa warna. Tapi kalau kita yakin itu memang sengaja Allah datangkan orang itu ke rumah kita untuk memenuhi hajatnya. Kita dijadikan sama Allah sebagai hambanya yang Allah pakai untuk memenuhi hajat orang banyak. Ista'malahu fi qada'i hawaijin nas. Allah pakai nih hamba untuk memenuhi hajat orang banyak. Jadi memang dulu ada tamsil gini Pak. Jadi sebetulnya di sana ada danau rizki. Ada danau rizki sana. Nah, danau kan air tuh. Masing-masing orang bikin paralon untuk menyalurkan airnya. Paralon diameter gede gitu. Disalur ke danaunya. Masing-masing di paralon ini bikin keran. Keran. Ada yang buka kerannya banyak. Ada yang buka kerannya banyak, airnya banyak nggak yang keluar? Banyak. Ada yang buka kerannya sedikit, maka dikit juga keluarnya. Ada orang malah dia bobok, dia nggak bikin keran, dia bobok, dia bolongin, airnya lebih banyak lagi. Sama juga sedekah kita juga. Jadi kalau kita buka keran tuh dikit, maka air yang keluar meskipun di sana danau air. Kalau kita buka gede, air banyak. Itu sesuai dengan hadis kata Nabi, inna mafatihar rizki mutawajjihatun nahwal ars. Sesungguhnya kunci-kunci rezeki kita. Inna mafatihar rizki mutawajjihatun nahwal ars. Sesungguhnya pintu kunci-kunci rezeki itu mutawajjihatun lagi menghadap arsnya, nahwal ars. Fayunzilullahul arzaq ala qadri nafaqatihim. Maka Allah akan menurunkan rezeki ala qadri atas kadar ukuran nafaqatihim, nafkah-nafkah mereka. Jadi Allah turunkan rezeki tergantung seberapa besar infak kita. Fayunzilullahul arzaq ala qadri nafaqatihim. Maka Allah akan menurunkan rezeki ala qadri nafaqatihim, atas kadar nafkah-nafkah kita. Faman qallala kullilalahu. Maka siapa orang yang menyedikitkan, dia buka keran infaknya kecil, airnya keluar kecil enggak? Faman qallala kullilalahu waman kassara kussira lahu. Siapa orang yang membanyakkan infaknya, maka akan dibanyakan juga rezekinya. Jadi tergantung kita buka keran. Di sana ada danau air di sana. Tapi kalau kita bukanya kecil ya kecil juga keluarnya. Tapi kalau kita buka gede banyak airnya.
Ada orang bahkan nggak bikin kerang, dia bobok aja udah sekalian. Nah, penuhnya lebih banyak nih. Itu jadi rezeki kita tergantung seberapa banyak infak kita, seberapa banyak infak kita. Karena kunci rezeki kita lagi menghadap arsy, lagi nunggu komando dari Allah. Kata Nabi, inna mafatihar rizki mutawajjihatun nahwal arsy. Sungguhnya kunci-kunci rezeki kita lagi dongak mutawajjih, lagi menghadap nahwal arsy, ke arah arsy. Fayunzilullahul arzak, maka Allah turunkan rezeki-rezeki ala qadri nafaqatim, atas kadar infak-infak kita. Faman qallala kullilalahu, siapa orang yang menyedikitkan infaknya, kullilalahu, disedikitkan juga untuknya. Waman kassara kussiralahu, dan siapa orang yang membanyakkan infaknya, kussiralahu, dibanyakkan juga untuk dia. Jadi tergantung kita. Kalau rezeki infak kita sedikit, nanti rezeki kita juga sedih. Maka jangan heran orang yang berinfak banyak rezekinya lancar. Karena memang janji Allah, faman kullila waman qallala kullilalah waman kassara kussiralah. Siapa orang yang membanyakkan infaknya, maka Allah banyakkan juga rezekinya. Jadi di sana ada danau di sana. Tapi dapatnya kita air tergantung kita buka kerannya. Kalau kita buka kerannya dikit, airnya netes doang. Tapi kalau kita bukanya full, airnya ngerojok. Bahkan ada orang nggak bikin keran, dia bobok itu paralonnya, airnya lebih banyak lagi. Itu yang bobok rezekinya, yang infaknya dia bobok. Ini target kita bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan apa yang diinfakkan oleh hambanya. Maka ini istamalahu fi qada'i hawaiji. Allah pakai itu hamba untuk memenuhi hajat orang banyak. Jadi berbahagia kita kalau banyak didatengin orang, ya sekedar dia minta. Siapinnya 10.000, 20.000, Pak. Ini 20.000 udah buat makan. Ada yang jual-jual kalender tuh. Berapa kalendernya? 10.000. Oh, udah 10.000. Ya Allah, udah keliling dari Jawa tuh bawa kalender harganya 10.000 nih. Kalender saya beli nih. Ini buat ente buat makan sih. Oh, ini Pak kebanyakan, enggak, udah ambil aja. Alhamdulillah tuh enggak lama Allah ganti itu man aikona bil khalaq jada bil atiyah. Siapa orang yang yakin dengan ganti dari Allah, jada bil atiyah, bermurah-murah ya dengan memberi. Karena anfik yunfak alaih, infakkan yunfak alaih, akan diinfakkan atas diri. Jadi anfik yunfak alaika, berinfaklah engkau, niscaya akan diinfakkan atas dirimu. Jadi infak Allah kepada kita itu tergantung infak kita kepada hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan nih hadis targhib menggemarkan kita untuk punya sifat memberi. As-sakha, dermawan, wasyajaah, dan berani. Itu dua sifat yang dicintai oleh Allah. Ya, dua sifat yang dibenci Allah, su'ul khuluq wal bukhlu, buruk perangai dan bakhil. Wallahu a'lam.